Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Salah satu keistimewaan seorang nabi adalah memiliki mukjizat. Mengenai mukjizat, Nabi Muhammad mempunyai mukjizat yang jarang diketahui orang-orang. Apakah itu? Tonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Perang Badar adalah salah satu perang besar yang pernah dialami oleh kaum muslim. Dalam peperangan itu ada banyak hal menakjubkan yang terjadi. Ternyata saat itu Ukasya bin Musin bin Harsan al-Sadi diberikan sebuah pedang, karena pedang yang digunakannya patah. Pedang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya adalah sebuah ranting kayu. Setelah Rasulullah menggoyangkan ranting itu, jadilah dia sebuah pedang. Panjang, kuat dan putih berkilau. Hal ini dikisahkan dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Ukasya pun bertempur dengan pedang yang diberikan oleh Rasulullah. Dalam peperangan itu kaum muslimin pun berhasil mengalahkan musuh. Dalam The Great Story of Muhammad disebutkan bahwa pedang yang digunakan Ukasya itu pun diberi nama Al-Aun. Pedang Al-Aun selalu digunakan Ukasya dalam setiap pertempuran yang diikutinya, baik bersama Rasulullah maupun tidak. Di pertempuran terakhirnya Ukasya wafat dalam keadaan menggenggam pedangnya. Ia wafat setahun setelah wafatnya Rasulullah. Ukasya adalah salah satu sahabat yang hebat. Hal itu diakui langsung oleh Rasulullah. Ukasya diakui sebagai sebaik-baiknya penunggang kuda. Tak hanya diakui keahliannya oleh Nabi Muhammad, Ukasya ternyata adalah penghuni surga. Saat sedang berbincang dengan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umat-umat diperlihatkan kepadaku, lalu seorang nabi melintas bersama umatnya, nabi lainnya lewat bersama beberapa orang. Nabi lainnya lewat bersama 10 orang, nabi lainnya lewat bersama 5 orang. Dan seorang nabi lewat bersama 1 orang. Selanjutnya aku melihat ternyata ada kerumunan orang banyak. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, apakah mereka umatku?' Jibril menjawab, 'Bukan. Tetapi lihatlah ke ufuk.' Aku pun melihat ke ufuk, ternyata ada kerumunan orang banyak. Jibril berkata, 'Mereka itu umatmu, jumlah mereka 70.000 yang pertama kali tidak dihisap dan diazab.' Aku bertanya, 'Mengapa?' Jibril menjawab, 'Mereka tidak berobat dengan besi panas, tidak meminta diruqyah, tidak meramal dengan burung, dan mereka bertawakal kepada Tuhannya.'" Hadis riwayat Muslim. Dalam hati para sahabat mendambakan menjadi satu dari 70.000 orang itu, tak terkecuali Ukasya. Keinginan Ukasya ini pun menggebu-gebu. Ia pun kepada Rasulullah untuk didoakan menjadi salah satu penghuni surga yang tidak dihisab. Hal menakjubkan apalagi yang terjadi di Perang Badar. Tak hanya keajaiban ranting yang berubah jadi pedang, ternyata kaum muslim dalam Perang Badar dibantu oleh bala tentara malaikat. Mereka turun dari langit dan menggunakan tanda dari kepala. Para malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril, kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Muhammad. Kesaksian malaikat itu pun berperang dinyatakan oleh Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Pada hari berkecamuknya Perang Badar, aku mendengar malaikat yang mengenakan serban berwarna putih berseru, 'Majulah Haizum.'" Beliau menjelaskan bahwa Haizum adalah nama kuda malaikat Jibril. Tentara malaikat di Perang Badar telah diabadikan dalam Al-Quran. "Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, 'Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ia cukup jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah mendorong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda.'" Al-Quran Surah Ali Imran ayat 123 hingga 125. Sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengubah ranting pohon menjadi sebuah pedang. Pedang itu kemudian diberikan kepada Ukasya.
Peristiwa itu terjadi saat Perang Badar. Saat itu kaum muslim melawan musuh yang jumlahnya hampir 3 kali lipat dari mereka, namun mereka berhasil menang. Selain mukjizat itu, ternyata peperangan itu dibantu oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong orang-orang yang berperang karena menjaga keimanan padanya. Hal ini sesuai firman-Nya, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, tak lain karena perkataan mereka, Tuhan kami hanyalah Allah. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 39 hingga 40. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.